Selamat siang. Saya di sini konselor pada sesi konseling hari ini. Sebelum kita lebih lanjut, bisakah kamu memperkenalkan diri kamu? Oke, nama aku Risma atau biasa dipanggil Risma. Aku mahasiswa semester 6 jurusan Psikologi Universitas Gunadarma. Kan kamu ini sekarang mahasiswa ya? Iya, betul. Apakah ada kesibukan selain sebagai mahasiswa? Untuk kesibukan akhir-akhir ini ya, aku aktif organisasi BEM, dan selanjutnya mungkin aku bakalan lebih sibuk sama kegiatan PI. Berarti udah cukup berat ya tugas kamu sebagai Iya, mahasiswa betul. akhir-akhir ini. Oke, sebelum kita masuk sesi konseling hari ini, bolehkah saya tahu bagaimana kabar kamu hari ini? Kabarku sedikit baik sih hari ini, jadi aku mutusin buat konseling karena aku pengen numpahin unek-unek aku. Oke, untuk saat ini kita memang lagi membuka sesi konseling. Dan sebelum lebih lanjut, izinkan saya perkenalkan diri saya. Nama saya Kaika Amanda. Saya akan menjadi konselor Anda pada sesi konseling hari ini. Untuk lebih lanjut, izinkan saya menjelaskan kode etik yang sudah ditetapkan pada konseling hari ini. Yang dimana apabila Anda ingin menyampaikan keluh kesah Anda, itu semua data kerahasiaannya akan kami simpan dan tidak akan kami beritahu siapapun. Jadi Anda dapat menjelaskan atau mengeluarkan keluh kesah Anda dengan yang Anda mau, dan saya di sini akan berusaha membuat Anda nyaman dengan cerita yang Anda ceritakan kepada saya. Baik. Oke, lalu apa sih yang membuat kamu nih mengikuti sesi konseling hari ini? Yang bikin aku pengen banget ngikutin sesi konseling hari ini, sebenarnya emang udah ada masalah dari lama yang lumayan ngeganjal perasaan aku dan juga pikiran aku. Jadi sejujurnya ya, entah itu orang lain notice atau enggak, tapi buat aku memang ada banyak hal yang udah bikin aku ngerasa nggak nyaman gitu. Mungkin startnya dari akhir tahun 2023, dimana aku ngerasa yang biasanya aku aktif untuk bersosialisasi walaupun cuma sedikit, terus mungkin dari segi akademik aku masih berjalan dengan lancar, tapi setelah itu aku ngerasa kayak kok akademik aku udah mulai menurun. Untuk melakukan suatu kegiatan aja tuh yang bisa dibilang mudah, aku malah jadi kayak yang kok gak bisa. Jadi ada banyak hal yang udah mulai susah untuk aku lakuin sendiri, dan itu benar-benar udah, selain bikin aku gak nyaman dari dalam diri, itu pasti ada banyak hal pastinya yang bikin orang lain gak nyaman juga. Apalagi aku juga terikat sama suatu organisasi, dimana kalau suatu pekerjaan yang aku lakukan gak profesional, itu pasti aku bakalan kena tegur atau pasti ada evaluasinya di setiap proker gitu. Lalu apa ya, mungkin karena aku udah terlalu sering banget nahan unek-unek aku sendiri, aku gak pernah cerita ke siapa-siapa, dan aku gak bisa cerita ke orang tua juga karena apa ya, udah sejak dari SMP, mungkin SMP menjelang SMA, aku tuh udah nggak pernah tertarik lagi untuk cerita ke orang tua. Jadi dari dulu tuh sebenarnya dari pas aku kecil, aku tuh orangnya gampang banget terbuka untuk cerita ke orang tua, dari kayak yang anak polos cerita aja gitu ke orang tuanya, ngadu. Tapi setelah itu enggak, semenjak aku merasa kok orang tua aku setiap aku cerita itu kayak yang judge banget, entah maksudnya kalau memang aku salah ya tegur aja gitu, maksudnya jelasin kenapa aku harus ngelakuin ini, kenapa aku harus gak boleh ngelakuin ini. Tapi entah dalam posisi benar atau salah, aku ngerasa kok setiap apa yang aku lakuin tuh dijudge. Kenapa nggak coba dengerin dulu aku, kenapa aku bisa begini, kenapa aku bisa begitu. Terus apa ya, jadi kalau mau cerita juga kayak yang nggak enak gitu loh, karena perasaan aku belum cerita jelas semuanya gimana, kok aku udah dijudge kayak yang kalau aku tuh salah karena aku begini-begini, harusnya kamu nggak begini ini gitu. Jadi kayak yang males deh cerita, responnya kayak gini. Jadi kayak
lebih baik gak usah cerita deh, dipendam sendiri aja kalau ada apa-apa. Itu nggak, ternyata kalau dipikir-pikir itu udah mulai bukan SMP, udah dari SD kelas akhir. Karena dulu sempat ada problem di mana itu aku ada konflik sama temen dekatku, sebut aja S inisialnya. Dia itu teman aku dari kecil, dari pas aku TK, kita tuh udah kemana-mana bareng, cuma orang tua kita juga deket gitu. Setelah itu aku ngerasa kok pas SD ini dia jadi kayak yang memusuhin aku banget cuma karena aku bisa deket sama yang kayak yang anak-anak kita di kelas rank 1 sampai ranking 3, sementara dia enggak. Dia ngerasa kalau aku ngerebut semua orang itu dari dia, padahal aku cuma deket sama teman sebangku aku yang notabene itu ranking 3 besar juga di kelas. Setelah itu aku jadi sempat ada konflik sama dia karena memang dia yang mulai duluan kan. Dia neror aku lewat SMS, karena dulu kan udah ada handphone ya, walaupun belum sosial media banget secara keseluruhan. Dia sering neror aku, kayak yang ngata-ngatain aku secara to the point, dan aku juga tahu itu dia, karena lama-kelamaan dia juga ngaku. Sampai akhirnya dia ngerasa kalah karena aku ngedebat, karena aku ngelawan. Dia ngadu lah ke orang tuanya, dan orang tuanya itu nggak terima. Langsung nelpon ke mamaku juga kayak yang dia ngerasanya tuh memang apa yang diomongin sama orang tuanya tuh bener gitu, tanpa tahu dari aku langsung kayak apa. Di situ posisinya juga aku nggak pernah ceritakan kalau aku ada masalah sama siapa. Terus akhirnya aku dimarahin di rumah, dan akhirnya aku dituntut buat minta maaf ke si S ini. Aku ngerasa di situ kan aku emang pas SD masih lugu-lugu banget lah, yang kayak orang ngomong apa aku nurut, terus akhirnya hari itu aku ikut datang ke rumah dia buat minta maaf, padahal ya memang aku nggak salah, dia merong dulu, dia yang nggak terima karena memang dia pengennya teman lama yang ranking 3 besar, sementara ya walaupun apa ya, saya bilang kan masih bangku, masa aku nggak deket gitu sama dia, aku kan bersosialisasi ke semua. Terus jadi kayak yang kalau dipikir-pikir pas udah gede, pas udah notisnya tuh pas SMP, menjelang SMA, kayak kok aku dulu gini, kok aku mau aja nurut, padahal kan posisinya aku nggak salah. Kenapa juga orang tua aku nggak nanya ke aku dulu gitu, kenapa orang tua aku nggak nanya ke aku dulu aku tuh sebenarnya ada masalah apa, kenapa aku bisa ngelakuin ini. Ya menurut aku juga wajar dong yang balik, nyerang secara chat ya, verbal gitu. Jadinya karena memang dia yang salah, dia nyerang aku duluan, aku nggak ngelakuin apa yang dia pikirin gitu. Terus setelah itu udah mulai males lah dia bersosialisasi sama orang tua. Jadi kalau ada masalah apa-apa, kalau malam tuh suka nangis sendirian, kadang sampai pagi nggak tidur. Terus itu deh, pokoknya banyak banget masalah itu. Apa ya, kalau untuk di masalah perkuliahan ya, dari gak cuma perkuliahan aja, dari SMP SMA, kuliah itu benar-benar ngaruh banget ke aku. Jadi personality yang sekarang, dari cara aku menyikapi orang tuh kayak yang ya udah, aku lebih milih diem aja gitu, terus kalau memang aku pengen ngobrol ya aku ngobrol, tapi memang aku juga ngerasa kalau aku lebih menutup diri, karena pernah sekali gitu aku nyoba nge-reach orang untuk ngajak temenan. Setelah itu aku udah berusaha sih, itu udah dalam waktu 1 bulan, mungkin nggak sebentar ya, karena aku juga udah nyoba nekanin komunikasi dan eksistensi aku di sekitar orang-orang itu, tapi mereka ngerasa kayak yang mungkin nganggapnya aku kayak yang biasa aja atau gimana, dan aku juga ngerasa mereka gak nyoba nge-reach aku balik, padahal aku juga udah berusaha. Padahal aku udah ngomong, minta kalau ada ini aku ikut ya, kalau ada ini aku join ya, pokoknya sekitaran itu. Tapi kayak yang sama aja, mereka masih sama circle-nya, dan ujungnya kayak aku nggak diajak. Dan setelah aku nyoba itu ya udah kayak yang mungkin belum waktunya, atau mungkin takdirnya kayak yang mereka kurang apa ya, pantas bersosialisasi sama aku karena aku begini, atau mereka yang mungkin kurang baik buat aku
ya mungkin bahasa kasar gitu lah ya, mungkin netting, tapi ya aku coba ambil hikmahnya aja. Setelah itu sebenarnya aku masih takut ya untuk bersosialisasi, sampai akhirnya aku nyoba ngobrol sama orang, aku harus apa, aku dia katanya aku harus gini gini gini, coba coba aja latihan ngobrol sama orang baru atau latihan lewat chat. Tapi akhirnya aku nekanin yang lewat chat dulu. Lewat chat dulu lebih gampang karena aku bisa ngobrol sama orang gak dikenal kapanpun kan, lebih gampang jadinya. Akhirnya aku coba, aku nargetin itu sekitar 10-20 orangan ada mungkin dalam 1 minggu. Akhirnya dapet, tapi apa ya, walaupun awalnya sih lancar, tapi lama kelamaan kayak kok aku malah jadi gak bisa lagi gitu, kayak kehilangan ini, kayak naik turun kemampuannya. Setelah itu apa emang akunya ada yang salah dari akunya apa gimana, aku juga gak paham. Tapi setelah ngobrol itu aku juga jadi kayak yang gampang capek sendiri, baru ngobrol sebentar capek, baru ngobrol sebentar capek, kadang baru dibalasnya itu seminggu kemudian atau 2 minggu kemudian, setelah kalau memang aku lagi mood aja. Salahnya di situ karena aku nggak berusaha ngelawan. Terus kalau dari orang baru kayaknya aku nggak terlalu nyoba, tapi kadang aku ngerasa aku bakalan lebih berani ngobrol sama orang baru kalau orang barunya itu udah nge-reach aku duluan, atau mungkin bisa dibilang pas aku nyoba ngobrol ke dia ngerespon itu dengan baik, jadi kayak yang enak gitu. Kalau itu kan koneksinya lebih dapet, terus jadi lebih lancar aja ngobrolannya. Selain itu ya mungkin faktor dari situ juga karena aku susah ngobrol, jadi aku mau ngomongin unek-unek ke orang lain tuh juga tetap susah karena aku juga nggak ngerasa deket sama dia atau gimana. Tapi kalau yang curhat juga kayak kayak lemah banget sih, gini doang nggak bisa, atau kayak yang kayaknya nggak harus diceritain ke orang lain deh, takutnya mungkin privacy bocor atau gimana diomongin. Soalnya aku juga sering banget ngerasa nggak nyaman kalau ada dengar sedikit pun orang ngomong jelek gitu, jadi kayak yang takut banget dijudge. Salah satu di situ, ditambah lagi kalau dari urusan kuliah yang ngaruh ke BEM ya, itu ya lumayan ngerut juga karena aku juga nggak tahu gabung BEM itu kan Oktober ya, sekitaran bulan Oktober masuk. Sebenarnya pas aku daftar tuh kondisinya memang lagi baik-baik aja, memang lagi fit, sehat, dan mau bersosialisasi atau aktif kegiatan juga masih mampu. Sampai setelah itu akhir tahun ya, hitungan ngedropnya sekitar November atau Desember, aku malah jadi nggak bisa gini. Aku yang pertama yang paling aku pikirin, aku denger cerita dari orang kalau aku nih benar-benar dipertimbangin untuk masuk karena memang terlihat bagus gitu pas wawancara, dan itu cuma satu orang yang mempertimbangin karena memang pas wawancara juga aku sendiri dan yang wawancara juga sendiri, gak rame di sana, jadi yang bisa lihat aku gimana kan cuma satu orang itu. Jadi aku jadi ngerasa gak enak aja sama dia, kayak dia udah pasti mikirin matang-matang buat joinin aku, tapi kok aku nggak bisa ngasih feedback yang baik gitu untuk ke semuanya. Minimal kalau itu pas hari H jangan yang sampai ada yang salah gitu, minimalisir lah kesalahan, tapi seberusaha apapun tapi pasti masih ada aja yang ketinggalan atau salah, ada yang miskom juga lah, inilah itulah, banyak banget waktu itu pas di proker pertama. Setelah itu waduh, aku jadi kayak yang udah mulai banyak lah pikirannya, dan mereka juga memang sempat ngedebat kenapa aku sering banget hilang atau apa. Tapi pas mereka ngomong gitu, aku malah jadi ngeblank, nggak tahu mau ngomong apa, harus ngomong apa. Buat pembelaan diri aja aku nggak bisa karena tiba-tiba kayak yang linglung gitu loh di tempat. Padahal aku udah kepikiran kalau aku mau bilang kalau hari pertama aku sering hilang tuh karena memang saat itu aku juga lagi aktif sidang, ada jadwal matkul yang memang nggak bisa ditinggal, dan masih banyak lagi. Dan mungkin salah aku karena aku nggak lapor ke pihak yang acara gitu, pihak acara nggak bilang ke mereka, tapi aku malah izinnya ke staff aku doang, jadi mereka juga nggak tahu aku kenapanya kan. Di situ
yang pertama kurangnya komunikasi, sama masalah di situ juga. Ditambah lagi yang akhir-akhir ini bikin aku ngedrop tuh nambah baru aja sih, itu dari finansial orang tua. Orang tua aku udah nggak kerja dari sejak aku apa ya, SMA. Aku masuk SMA itu papa udah pensiun dan mama ibu rumah tangga. Sebenarnya mama itu terhitungnya aktivis sih, aktivis di lingkungan sekitar, dia aktif kader. Terus kalau diajak itu dia suka ikut dan suka ditarikin sama orang-orang buat join. Jadi sebenarnya yang nampung finansial keluarga aku sejauh ini tuh cuma mama karena tapi kan itu nggak bisa dibilang benar-benar cukup nampung karena pendapatan yang didapat juga nggak seberapa, nggak sampai 1 juta malah. Itu mungkin terbilang cuma boleh ya sebenarnya, tapi kayak cuma bener-bener 100-200 dan itu paling cuma cukup untuk uang makan, kalaupun itu dipakai untuk uang makan keluarga. Dan sisanya untuk kuliah ini juga sebenarnya aku udah ngerasa kepikiran banget kan, karena nominal per semester itu lumayan gede dan aku juga mikirin orang tua aku nggak kerja, kenapa mereka masih bersikukuh untuk aku kuliah gitu. Cuma aku kalau mau ditanya dari dulu aku juga udah usahain kalau aku nggak mau ini nggak mau itu, tapi orang tua aku tetap aja pengen aku kuliah sini, untuk kuliah di sini. Dan ya udah aku ngikut apa kata orang tua aku aja, karena saat itu aku juga nggak punya pilihan dan aku nggak bisa ngejar pilihan yang aku mau gitu, karena memang apa ya, aku juga sempat ketolak PTN beberapa kali, ditambah lagi mereka nggak pernah ngasih aku izin untuk keluar kota. Barangkali ya mungkin aku bisa dapat uang apa ya, uang kuliah lebih murah atau apa semacam itu, aku nggak boleh. Mereka udah permasalahin aku untuk keluar. Salahnya aku nggak tahu sih itu juga bisa dibilang salah atau enggak, tapi orang tua aku tipikal yang protektif banget, strict lah ya, sedikit strict, karena aku gak boleh ini itu sebenarnya untuk organisasi aja itu aku hampir gak boleh sih, tapi aku udah ngelakuin kalau aku pengen nambah pengalaman di bidang ini dan semacamnya. Pokoknya banyak sih yang itu cepet kaitannya sama uang. Tapi kalau aku mau usahain sendiri juga kayak yang gak dibolehin, sampai aku juga sebenarnya sempet bisnis yang kecil-kecilan yang halal sih alhamdulillah. Dan aku sedikit ngasih spoiler aja ke mama kalau aku ada bisnis, tapi aku nggak ngasih tahu bisnisnya itu apa. Dan aku dapat, memang sih pemasukannya dalam saat itu nggak banyak, paling cuma belasan ribu, tapi mama tuh kayak yang itu dibilang kayak gitu dibilang kerja, maksudnya kan nominal per harinya tuh terlalu sedikit gitu loh, nggak kayak orang yang kerja kantoran tuh ya, kalau dibandingin sama orang kerja kantoran pasti udah beda banget lah ya. Itu per bulan itu bisa jutaan atau mungkin per minggunya udah ratusan ribu atau lebih. Ya ini kan aku sama bukan kerja kantoran gitu, cuma sekedar bisnis online, dan belum tentu hari itu aku bisa dapet pembeli. Terus ya untung-untungan lah, intinya ya wajar aja kalau dapetnya cuma segitu. Tapi mama tuh kayak komplain, mana bisa hal kayak gitu disebut kerja. Maka mama tuh mikirnya gitu, kayak yang ya seenggaknya kalau dari aku ya, aku mikirnya tuh kayak ya udah sih, yang penting aku nggak terlalu ngebebanin banget. Kalau dari segi jajan aku bisa beli ini itu pakai uang aku sendiri dari yang aku dapetin, walaupun memang prosesnya tuh lumayan susah. Nah dari situ aja aku udah nggak suka. Salah satu alasan kenapa aku juga nggak suka cerita ke orang tua, baru cerita dikit aja gampang disepelein. Terus dari segi financial untungnya sempet kebantu sedikit. Orang tua aku masih punya tabungan, dan papa juga waktu itu sempat kerja sekitar 3 bulanan. Dia diajak kerja sama om aku, dan itu masukannya lumayan lah, walaupun jadinya kayak yang jarang pulang itu pulangnya bisa sebulan 2 kali atau mungkin bisa cuma sebulan sekali. Itu lama banget lumayan, tapi memang lebih lebih dituntut untuk gak lama-lama lah di sana. Pokoknya kalau memang udah itu pulang aja, nggak usah lama-lama di sana.
jadi biar yang kalau misalnya keluarga butuh finansial atau apa pasti jadi lebih gampang gitu. Terus tambah lagi ya, aku juga pas semester naik tingkat 3 jujur aja aku kepikiran kayak yang aku pengen banget berhenti kuliah karena iya masalah finansial itu. Padahal kan kayak nominal kuliah itu pembayarannya cukup besar per semesternya. Padahal kalau emang aku nggak kuliah pasti itu udah cukup buat apa ya, uang di rumah lah, urusan rumah intinya. Tapi ya mereka nggak bakal ngizinin juga kan kalau aku minta kayak gitu. Pokoknya susah deh, susah banget. Ditambah lagi banyak sih sebenarnya kalau yang dari sekitaran itu selain finansial ya, ada lagi sih lebih ke sebenarnya aku butuh banget ke psikolog. Di unit aku kan memang ada, pastinya ada, tapi menurut aku itu nggak memungkinkan ya, karena bisa-bisa aja sebenarnya kalau aku memang lebih bersedia untuk nunggu, tapi itu bakalan sulit karena nunggunya tuh nggak cuma seminggu 2 minggu, tapi itu bisa sampai sebulan 3 bulan untuk mengantri konseling sama dosen. Jadi ya sebenarnya bisa aja sih aku nahan sendiri, tapi lupa lama kelamaan kalau udah waktunya kan pasti lupa. Aku lupa, tapi bukan berarti perasaan aku bisa lega gitu loh. Kalau memang pikiran aku lupa, itu tetap aja pasti ada unek-unek yang ngebekas yang pada akhirnya ngaruhin diri aku gitu untuk progres ke depannya seperti apa. Jadi aku udah berusaha ngomong ke orang tua kalau aku tuh butuh ke psikolog atau apa, konseling aja, kasih aku konseling, kayak kesempatan konseling yang murah itu kan banyak kayak pasti. Kenapa masih susah banget disanggupinnya gitu. Terus apa ya, susah disanggupinnya tuh aku nggak tahu karena memang masalah finansial atau apa lagi, tapi sejujurnya saat itu tuh keluarga aku tuh memang mampu-mampu aja, ada uang tuh ada, tapi kenapa kayak yang masih dipersulit gitu untuk sekedar konseling. Ujung-ujungnya kalau aku minta konseling itu pasti kayak yang udah ngobrol aja sama orang tua di rumah, kamu ada masalah apa cerita. Iya, masalahnya tuh kayak yang aduh gimana ya, susah karena nggak bisa gitu. Komunikasi tuh aku udah nyoba sih sedikit, kayak aku minta kalau aku lagi curhat jangan diceramahin apa-apa yang jangan diceramahin berkaitan dengan agama, biar lebih netral aja gitu. Aku pengennya lebih netral supaya ya tahu permasalahan aku sebenarnya apa. Agama tuh memang apa ya, agama tuh memang penting, tapi jangan sampai menyanjumin hal-hal normal yang di luar agama juga gitu loh. Kan pasti ada hal-hal pentingnya juga gitu yang nggak boleh dilewatin. Mungkin aku juga nggak tahu kenapa, tapi aku sempat minta hari itu untuk bawa konseling kayak kemana gitu, ke tempat mau biasa atau ke rumah sakit, ujung-ujungnya dibatalin lagi. Terus pas udah cerita, pas aku udah request kayak aku nggak mau kalau pas cerita dijudge atau diceramahin dengan dalil agama gitu. Masih aja gitu, pokoknya aku minta mereka gitu tuh biar mereka itu coba netral dulu gitu loh. Mereka nggak bisa netral ke arah sana. Ya kalau kayak itu juga susah dong. Pokoknya aku mungkin nggak terlalu agamis lah ya, menurutku kayak yang dari segi ibadah aku masih suka bolong-bolong atau gimana, tapi aku berusaha untuk ingat sama yang di atas juga loh. Jadi kayak yang bingung harus gimana lagi, dan itu aku nggak lupa sama aku, tapi kenapa harus ditekenin terus ke agama, tapi di luarnya tuh enggak. Padahal kan aku juga sebenarnya butuh orang lain, butuh ngobrol sama orang yang lebih profesional supaya pikiran aku lebih terbuka gitu. Tapi mereka masih nggak paham
agama deh, karena ya aku dari kecil udah belajar agama, pasti paham dong, udah diterapin juga ke sehari-hari, walaupun mungkin memang ada masih banyak lah yang kurangnya, tapi maksudku jangan diarahin ke sana lagi, karena aku butuhnya yang lebih netral. Aduh maaf kalau kesannya diulang-ulang terus, pokoknya itu yang paling utama. Jadi aku ngerasa kayak yang aduh ini benar-benar gak membantu gitu, kenapa malah makin dipersulit sampai akhirnya aku harus kemana nih, kesini nggak bisa, ke situ nggak bisa, namanya aku ngarah ke sosial media aja deh. Sosial media aku latih lagi komunikasi aku sambil cari orang yang sekiranya bisa nantinya aku curhatin gitu, sekedar curhat aja, kayak yang curhat lewat-lewatan lah, yang penting ada unek-unek yang tersalurkan gitu. Terus akhirnya aku aktif di gimana aja sih, banyak ada beberapa sosmed, dan sempat ketemu orang juga, ketemu orang yang kenalan baru sebentar, kadang udah cerita, terus kadang awet sampai sekarang, terus kadang juga nggak, kayak kamein gue lah. Ada juga yang sebenarnya aku lebih cenderung suka kalau aku cerita sama orangnya lebih nggak aku kenal gitu, soalnya kan kalau misalnya gak kenal pasti itu lebih gampang ya, kayak habis cerita ntar kalau udah nggak ketemu lagi pasti dia lupa, pengennya gitu, harapannya sih gitu ya, kan lebih enak juga ya, aku juga lebih lancar, gak tahu kenapa tapi lebih emang enak begitu ketimbang sama yang udah kenal. Terus kalau udah kenal rasa takut aku malah jadi lebih meningkat, karena khawatir bakalan ada sedikit-sedikit di spoiler ke orang lain, atau mungkin lebih cepu ke semuanya, jadi kan banyak ya ngerasa nggak amannya. Jadi tapi kalau nggak dilawan gitu juga aku juga nggak enak, lebih nggak nyaman sama diri sendiri. Sampai akhirnya udah aku latihan chatan, dan sempat ketemu beberapa orang yang kalau diajak cerita tuh lumayan nyaman lah, nyambung, terus responnya juga yang nggak judge, dia lebih kadang lebih mihak aku, kadang yang ada yang benar-benar netral. Tapi harapannya sih kalau udah gitu aku lebih pengen mereka netral aja, jangan yang terlalu mendukung aku banget, karena aku juga kadang dalam situasi kalau aku juga pernah salah, kalau aku salah jangan dibela, kalau emang udah benar cukup bilang aja kalau aku udah benar kok ngelakuin ini, terus tinggal diperbaikin aja, lebih dikembangin jadi lebih baik gitu. Dan sampai sekarang ya udah beberapa bulan terakhir ini ada sih orang khusus ya yang stay sama aku, dan itu jadi acuan aku buat lebih kedepannya tuh lebih semangat, jangan takut untuk mengungkapin apa yang aku mau untuk orang lain. Jadi biar secara umum tuh aku lebih gampang terbuka, jangan gampang takutan, jangan takut untuk mulai sesuatu, dan gak masalah gitu untuk dikritik sama orang lain, yang penting lebih belajar aja. Gitu dari situ lebih jadi kayak yang dia nyemangatin aku, ya aku juga pengen balas budi juga untuk bisa bikin dia lebih semangat. Jadi kayak yang saling kasih feedback, pengennya sih gitu. Terus lewat organisasi juga itu ngebantu aku banget, karena aku ketemu sama temen satu departemen aja kan, pastinya ketemu sama orang lain juga, habis ketemu sama orang lain ya apa ya, ketemu sama orang baru. Dan terakhir kali beberapa waktu lalu aku sempat bilang ke dia, aku pengen rekrut anak ini karena volunteer ini tuh bagus banget untuk dimasukin ke divisi kita, tapi mungkin minusnya kalau lu nggak bisa lebih dominan dari dia, sewaktu-waktu mungkin bisa kena eval atau kena judge ya gitu loh sama anaknya. Kan gak enak ya kalau misalnya sama keluarga bisa kerja bagus terus lebih dijudge sama volunteer gitu. Jadi kayak yang aku takut di situ karena pengalaman jujur. Jadi untuk nyoba lagi masih agak takut, apalagi terutama jadi keluar. Sampai akhirnya dia bilang kalau ya nggak apa-apa, nggak ada salahnya kalau kita dapat volunteer yang bagus dan dia lebih dominan. Sebenarnya kan kalau misalnya dia lebih bisa, kita nggak bisa, kita jadi bisa lebih belajar gitu
lebih belajar supaya kita jadi lebih berani, ada banyak hal yang bisa kita improve supaya kedepannya jangan sampai salah lagi gitu. Kita coba semaksimal mungkin. Dari aku sih kayaknya segitu aja. Kira-kira menurut kamu solusinya aku harus apa ya? Oke. Jadi aku udah dikasih soal beberapa cerita terus permasalahan kamu sebelumnya tadi kan udah cukup banyak udah cerita. Jadi mungkin aku nangkap kalau kamu ini tipe orang yang sulit bisa bersosialisasi tapi agak sulit untuk memulainya. Jadi mungkin ada saat kala dimana kamu udah memulai tapi orang tersebut nggak respon kamu. Nah mungkin dari situ aku bisa sedikit kasih saran. Mungkin kamu bisa lebih cari juga inisiatif kamu dalam. Mungkin kan tadi kamu ada masa kamu juga udah lagi nggak mau untuk bersosialisasi. Mungkin di saat yang kamu lagi nggak mau bersosialisasi, mungkin kamu bisa ada inisiatif untuk bisa kenal lagi sama orang lain. Terus kamu juga menunjukkan ketertarikan kamu untuk bisa dekat atau bahkan mencari dengan orang lain. Nah, tapi mungkin yang lebih penting dari cara kamu menunjukkan ketertarikan atau kamu ingin bersosialisasi, mungkin kamu bisa cari kesamaan sama orang itu, entah kamu sama-sama suka menyanyi sama dia atau masak atau bahkan apapun itu, mungkin kayak ikut organisasi. Nah dari situ mungkin kamu bisa dekat atau bisa bahkan berteman dengan orang itu. Nah kalau untuk dari yang aku dengar tadi juga kamu kaitkan dengan permasalahan finansial ekonomi keluarga kamu, mungkin situ mana ya? dari masalah keluarga kamu juga bisa lebih membuka diri atau membahas barang-barang dengan keluarga kamu untuk membahas terkait ekonomi. Mungkin memang agak sulit ya, karena tadi aku sudah dengar kalau orang tua kamu juga agak sedikit kurang respon terhadap kamu. Tapi mungkin kalau kamu juga udah ada niat pengen lebih baik komunikasi lagi sama orang tua kamu, mungkin nanti lama kelamaan mungkin orang tua kamu akan atau akan juga memulai berbicara sama kamu, entah membahas finansial ekonomi keluarga kalian, terus kayak cara untuk kalian bisa mengatasi masalah, bisa mungkin kayak berhemat ataupun menabung, cara agar biar kalian finansialnya mungkin tetap stabil. Mungkin dari itu aku udah bisa kasih masukan yang bisa kamu coba untuk kamu terapkan. Sebelum kita selesai sesi hari ini, ada yang ingin kamu sampaikan? Mungkin ada pertanyaan sedikit, tapi menurut kamu perbedaan personality dari orang itu bakalan cenderung bikin kita susah untuk saling nyatu atau enggak? Mungkin dari perbedaan itu emang mungkin terkadang kita mikir agak susah ya, karena dari perbedaan personality aja kayak mikir kayak ada hal susah nih. Kamu bisa misalkan perbedaan kayak persahabatan kamu sama perbedaan kamu suka ini sama teman kamu beda suka gitu kan ya, mungkin dari situ emang agak susah. Tapi kalau menurut aku mungkin dari personal itu kita coba aja dulu gitu kan, kayak misalkan kalau memang kalian bisa mencoba dari ini, kalau kamu bisa nanti kita bisa coba dulu kayak cari persamaan. Kalau emang misalkan dari perbedaan personal itu kalian udah nggak bisa kayak berteman atau kayak bergaul, ya mungkin cari atau menurut aku kamu bisa coba cari lagi seseorang yang mungkin emang memiliki ketertarikan yang sama dengan kamu. Ada hal ingin yang disampaikan lagi? Dari aku segitu aja cukup. Oke, sebelum sesi konseling ini berakhir, aku mau menyampaikan hal penting. Kamu dari semua cerita yang udah kamu ceritakan, aku berharap kamu merasa hati kamu tuh udah, atau kamu udah keluar, kayak kamu udah lega kalau kamu udah cerita apa yang ingin kamu ceritakan ke aku. Jadi mungkin kalau memang ada hal yang ingin kamu tambah cerita atau kamu kayak merasa kamu butuh cerita lagi, kamu bisa
hubungi aku, jadi kamu gak usah ragu. Jadi